Need to learn, try to play both sides, and I couldn't find my own place. Cause I got too wild. Depend, people hiding now. I'm shining like I'm born to be. We dreaming hard, we can fly. Jack, Jack, Jack. It's on the moment, you're gonna be glowing, gonna be golden. Oh, up, up, out on the voices, golden. Oh, I'm done hiding now. I'm shining like I'm born to be. Fear no life, we born to be. Selamat siang menuju sore sobat gaul, sobat magar. Selamat datang lagi dalam streaming Ray buat trailer bersama gue your favorite Uncle Om Ray. Kemarin langsung tidur apa masih main kuda Om? Kemarin terpaksa tidur. Kita lanjutin main kuda wow sampai besok ya, karena gue udah login. Kalau misalnya lu nggak ngasih gue kemarin daily loginnya jam 10 malam gitu ya, gue kayak bakal lanjut hari ini main dah. Tapi karena gue udah login kemarin buat hari ini, jadi kita bakal main kudanya nanti malam. Oke, besok malam by the way. Anyway, selamat siang menuju sore, sore menuju siang, siang menuju sore kan anjir. Om Yasir, Bada Veras, Pixelah, Om Aris Armstrong, Horayu, Itzy, Ezaya, Om Kurami, Deotaran, dan kawan-kawan, gimana kabarnya? Baik? Sekarang ya Senin ya? Lancar semua kerjaan, kuliah, sekolah? Udah nonton K-pop di Mantra? Udah dong. Udah beli tiket presale apa? Demon Slayer? Gak usah presale lah. Yang lo harus presale itu One Panji Tengkorak. Iya, ada rencana in real life nonton pacuan kuda bang? Aduh. Pengen sih, cuman gak tahu rencananya gimana ya bisa nonton pacuan kuda. Anyway, sekarang kita bakalan coba buat WKWK Kebon Memes. Buat lu semua yang penasaran kenapa gua majuin lagi WKWK jadi siang hari ini, karena ntar malam kita bakal main SOT bareng Bang Nopal. That's right. Gue sudah muak sama squad Haruno. Squad Haruno terlalu lawak. Tidak kuat ketika gue lempar pakai meriam api. Sudah saatnya gue melakukan petualangan bersama Roronoa Nopawi. Anjay. Ya, gila loh. SOT itu berat banget anjir, game-nya 120 giga anjir. Nih gue harus main beberapa kali nih Bang Nopal. Kalau kagak mah buset FUP doang. Ya. Yeah. Kalau manusia disunat, apakah kuda juga disunat? Nggak tahu ya. Gue bukan ahli kuda by the way. Scott Haruno terlalu ngabisin mental. Udah nonton anime? Belum. Santai, pelan-pelan. Oke, pelan-pelan. Oke. Jadi karena ntar malam kita bakal main SOT, Soft Tips bareng Bang Nopal. Jadi kita bakal WKWK memesnya siang hari ini, oke? Dan karena berhubung kita udah punya kebun mingguan, kebun Agustusan, jadi mungkin besok kita bakal tetap WKWK juga, tapi WKWK kebun Agustus. Spoiler alert, jadi besok gue bakal ngerilis Aci juga, oke? Nggak ngopi karena banyak banget memes di kebun Agustusan yang emang belum gue sentuh. Jadi gue sebagian ada yang nge-react-nya pakai video Aci, oke? Dan juga Ray Patrick Cormac di Sea of Tips, anjay. Ya, jadi tanpa banyak basa-basi lagi, marilah sama-sama kita lihat memes apa aja yang kalian share, yang kalian buang di Discord Bandar Udara 1 R1. Jadi let's go. Tak banyak basa-basi lagi. Kenapa kagak ini aja jadi thumbnail hari ini? Hey, di ngatur bego. Biasa apa sih lu? One for all guys. Lu kenapa baru uploadnya sekarang? Orang gua udah gua buat thumbnail baru nyocor. Bisa sih, tapi gue sih depan buat yang presale. Oh, di masa bannya. Bentar ya. Di Bang Ray ini kayaknya bener dah. Di Bang Ray kan ini react nih Bang Ray nih. Wah guys, aku Nih. happy banget. Bang Ray sih bener sih harusnya. 14 Agustus. Lah bener guys. Kok ini ada K47 ini lagi di PUBG kan?
Emang ada kapal 7, Jing? Kau ada kapal 7? Bebek udah gudang, benderanya hilang. Jadi ini guys, ini alasan kenapa reaction video gue nyampe 100.000 orang yang nonton anjir. Dilihat juga sama Om Dean KT. Oh ini alasannya coy. Udah 100.000 anjir yang nonton. Bodoh kali ya. Merah putih one for. Kalau misal reaction gue lebih banyak views mah bodoh banget sih sumpah. Oh enggak ada Stephen yang Om Stephen yang ngebuat video juga. Udah 200.000, udah 200.000. Oke. Terus bukan gue yang paling banyak lah ya. Kalau gue yang paling banyak nanti kalau misalnya ada incer-inceran gue duluan yang diincer. Lanjut. Thank you bro. Ini memang udah loading scheme. Oi. Jangan asal ngomong gitu dong. Kata siapa itu? Money laundering. Gak ada yang nyuci uang, animasi nyuci uang di One for All gitu. Gak ada mesin cucinya. Gak ada. Jauh-jauh lah dari asumsi guys. Jauh-jauh guys, sumpah. Oke. Jangan netting. Oke, jangan netting. Narkotik no Domini jangan start with N and we all love it. Sorry bro, gua boykot. Meskipun gue pengen banget anjir makan pizza Domino anjir. PH, Domino, MCD. Itu tuh 3 makanan gue anjir. Tapi gue jadi hidup sehat sih gara-gara gak makan itu lagi. Tapi gue pengen banget anjir makan Domino yang cheesy mania tuh anjing enak banget sumpah. Boykot lagi goblok. Gue yang kesel mah, lu udah baca berita yang terbaru belum sih soal Israel itu? Gila tuh orang-orang sekumpulan orang-orang laknat itu sampai bahkan ini anjir ngebunuh reporter Al Jazeera loh 4 orang, what the fuck? Itu udah kejahatan perang anjir. Dan dunia masih menutup mata, men, itu udah lebih banyak korbannya dibandingin World War II. Goblok. Hipokrit anjir orang-orang world leader sekarang tuh kayak bubarin sekarang PBB. Gila lu bayangin lu reporter harusnya punya hak khusus anjir. Ini masalahnya nih ya. Di suatu negara ada yang demen banget nih nyonton Israel. Di suatu negara, bukan Indonesia jelas. Ya, dimana orang-orang keamanannya kayak seakan-akan kayak Israel juga gitu. Ada yang lagi demonstrasi terus tiba-tiba malah digusur. Tim medisnya diperiksa dan segala macam. Takutnya ada beberapa negara yang nyontoin juga gitu loh. Takut gua. Oke. Inisial bang. Nggak tahu gue cuma ngarang. Rasid, kalau gini mah hari ini udah ada kali pada pinter tes TOEFL. Ini apaan? Ini yang profesor muda itu ya, yang kemarin waktu kita lihat dia datang ke Kertanegara, seneng banget karena, wih akhirnya kita punya orang pinter masuk ke kementerian, bro. Lu kira Pak Nadiem kagak kemarin? Lu kira Pak Mahfud kagak kemarin? Gue udah wanti-wanti anjir ke lulu pada gitu loh. Maksud gue even kayak Komdigi sendiri ternyata kita punya menteri dari mantan reporter langsung gitu. Be careful. Buat the government man. Sepinter apapun ketika emang udah punya jabatan gitu pasti ya mereka udah terprogram untuk mungkin bakal setuju dengan apapun yang dibuat sama pemerintah gitu loh. MBG bisa tingkatkan kemampuan siswa dan matematika serta bahasa Inggris. Bu, dengan segala hormat gitu ya. Please kasih tahu gue apa alasannya dan gimana caranya. Please. Gue pengen tahu kenapa MBG bisa berkorelasi meningkatkan kemampuan siswa dan matematika bahasa Inggris. Kayak kalau misalnya kayak gitu berarti makan juga iya karena makanannya kan memiliki gizi gitu yang cukup bisa meningkatkan kemampuan daya pikir matematika dan bahasa Inggris. Itu mah sama ya semua program pemerintah gak sih? Kayak makanya Genshin Om bisa naikin attack defense. Oh ya.
Tai. Tracy. Ini apa deh? Karbet. Ngegambar-gambar kuda gua, anjir. Soramuko nih, siapa nih Soramuko nih? Nggak ada yang boleh gambar kuda tersayang gua kecuali gua sendiri. Tapi karakter cowoknya mirip gua ya, boleh lah. Oke, boleh. Boleh. Nggak bang. Guys, lu tau nggak alasan kenapa Meijiro McQueen ini adalah kuda waifu gua banget? Karena dari namanya aja, ya, itu udah menggambarkan gua banget. Meijiro, Mei itu bulan lahir gua. Jiro itu nama waifu gua di My Hero Academia. McQueen itu kalau misalnya di animasi Cars, dia kan sering bilang kacau gitu ya. Itu bisa membuat hati gua kacau. Welcome to where? At Howard Hill. I want to climb. Howard Hill. Anjing lucu banget RTAI anjing. 561 meters above sea level. Where is this? Welcome to Howard Hill, 561 meters above sea level. Honestly, we didn't think we would get here before going to Garungong Cave, and because the altitude is only around 500 meters, the air here is not cool when it's hot. It's still hot. As far as EGI and I can see, there's only one food stall and a dirt bike trail, plus there's also a camping ground. The view is really beautiful. Tapi musiknya Genshin bro, lu enggak? Natlan anjir. We only enjoyed it half-heartedly. Oh yeah, this is all. Damn. What's you say RT this episode? Ada translate. Ini fitur itu bukan ya anjir, tiba-tiba media share pun tiba-tiba langsung bahasa AI anjir. Ya kalau misalnya emang pengen nge-share pakai media share gitu ya, jangan lupa settingan dari videonya di lu itu dia diatur dulu, oke? KW apa nih? The Suigun apa nih? No, I know why Indonesia always stick to Upin Ipin Malaysian animation. Damn, sampai orang Malaysia pun udah komentar loh, sumpah soal animasi itu. Dibat. Kiwikins, BPD is low-key ruining my life and all my relationship and friendship and my ability to function in the real world and making it impossible to keep up in school and making me want to kill myself multiple times a day and draining me from the mood swing. But at least you are trying and are kind. Anjay. Wow, thank you. 82-year-old Korean man online granddaughter. BPD apaan? BPD apaan? Bang, lu mau korupsi 200 triliun tuh komen dikurangi karena berbuat baik dan di penjara mentah. BPD apaan? Ini ya. Aduh anjing. Lu dapet celah bisa melakukan itu ya. Duit 200 tahun ya. Misalkan itu cuma total kerugian doang. Kalau misalkan lu cuma dapat 1%-nya aja lah. Which is itu 2 triliun itu udah banyak banget. Buat 6 tahun di penjara gitu ya. Kayak lu tinggal duduk diem di penjara gitu. Mungkin udah bisa lihat HP atau lihat laptop gitu. Mungkin bisa jadi VTuber di sana. Di lapas gitu. Dengan 2 triliun lu taruh di deposit aja gitu. Udah ada ininya men. Udah ada hasilnya. Lagi nonton anime, ada cewek cantik klaim, ada cewek anime cantik lagi klaim, ada lagi klaim, berarti dalam 24 jam udah ada 8 waifu yang diklaim. Ya, lihat orang post waifunya cantik klaim, itu namanya penyakit yang namanya karbitan. Gue tuh gak semua cewek anjir, gue klaim, gue tuh pilih-pilih. Gak semuanya klaim. Iya, 2 triliun didepositin. Itu bunganya udah bisa langsung dapat 10 jutaan anjir per bulan. Lu gak harus ngapa-ngapain lagi, men. Lu bayar denda paling ya 600 miliar atau berapa miliar. Lu masih tetap punya uang 1,5 miliar, 1,5 triliun anjir. Nah, Faruna. Who the heck is making Kitasan Black in the Philippines? Ini apaan sih? Ini map apaan sih? Gue penasaran dah. Gue pengen ikutan tapi gue gak tahu anjir gimana caranya, ini apaan sih? Hari kita Iko. Anjir ada Omori anjir. Wayplace. Wayplace. Pendul. Oh ini. What the frick? What? Oh.
Anjing ada Indonesia. Anjay. Offline. Oh offline sih. Ini juga Indonesia. Wow. Coba tembak. Kok offline sih? Oh lagi gangguan. Technical problem bro. Ya udahlah nggak apa-apa. Lanjut. Apa nih? Arung lagi. Juga pertama. Still waiting for real fight between Kukluk versus Oya 2K according to Mimis Burn Loop Event. Nggak tahu gua konteksnya. Anjir tapi ngomongin soal boxing ya. Lu tau gak sih kemarin lagi ada yang baru aja berantem anjir Om Jeffrey versus L ya gak sih? El Rumi. Kasian banget anjir sumpah ada Om Jeffrey di media sosial diejek-ejekin anjir saya nggak sampai semenit. Gila, gua nggak yakin juga lu bisa menang lawan El Rumi ya kalau misalnya cuma asal nyocot doang di internet gitu. Tapi emang sangat amat disayangkan sih waktu pertarungan antara El Rumi lawan ini ya, lawan Om Jeffrey gitu. Mungkin banyak banget yang megang Om Jeffrey karena dia secara citra gitu ya selalu berani dalam menantangin orang-orang di internet, tapi ternyata waktu bertarung lawan Rumi gitu sampai KO men di ronde pertama, ngeri banget itu. Mungkin kurang pemanasan atau apa gitu, gua nggak tahu asumsinya, cuman gila, good fight ya. Mungkin karena emang dari segi persiapan juga ya, El Rumi mungkin menganggap itu lebih serius, makanya dia selalu training gitu ya, sementara Om Jeffrey mungkin kurang gitu trainingnya. Gerakan pangan murah apa nih? Misalnya my energy reach anyone, I'm not sure why this is kicking me down the void. Oke lanjut, apa nih? KW. Trainernya Om Jeffrey kurang latih Pau. Aku mau musuh babi. Gue mau seriusin anjir komentar lo. Taman Nasional Komodo akan dibawa pemerintah rakus guys, please bantu ya, gue udah tahu nih anjir. Sumpah. Kayak gak bisa habis men, astagfirullahaladzim energi. Capek gak sih lu? Askai 11 nih. Oke, kita notif squad dulu. Dan taktik pemerintah belum tayang juga, udah pose 1 anime terbaik. Apalagi data anjing apa nih? Hentai Covid Dead, what the fuck? Nama aku titre. Oke, Ridwan memasak Amin Rashid. Sampai speechless lihat trailer. Kalian tahu nggak sih kenapa pada galak-galak sama film ini? Nggak gampang tau bikin animasi pakai Windows 98. Jawaban simpelnya sebenarnya it's a disgrace for Indonesian animators ya. Jawaban simpelnya itu sebenarnya. Kayak udah banyak yang mencoba untuk meningkatkan kualitas animasi di Indonesia gitu dengan beberapa film-film yang udah dirilis tiba-tiba langsung dibanting anjing sama film bertema kebangsaan animasi ini. Ya jelas nggak pada, ya jelas orang-orang pada marah lah anjir. Masa iya pada seneng? Sumpah kayak ini film kayak menggambarkan bagaimana mungkin bagaimana orang-orang yang buat kebijakan itu ngasih treat ke kita gitu. Udah mah kualitasnya pas-pasan. Terus waktu kita pengen menikmati bayar juga anjing. 35.000, 40.000. Kan sedih. Oke, KW. Kayak kalau misalkan ini animasi jadi tayang di TV nasional, gue yakin gak banyak meme anjing, sumpah dah. Lu percaya gak sih? Ini kalau misalnya tiba-tiba muncul gitu ya trailer ini di YouTube, terus habis itu bakal tayang di TV nasional tanggal 17, sama kayak G30 SPKI yang bakal ditayangin setiap satu ini ya 30 September ya. Gue yakin ini gak akan ada celah buat dihujat anjir, meskipun pada akhirnya orang langsung pada ngamuk. Cuman ini problemnya ditayangin di layar lebar juga, yang mana kita harus bayar men.
KW apa nih? Also amazed with heavy hearts that we share that Grace Wonder passed away on August 8th. The legendary racehorse legacy serves as the inspiration for the character with the same name in Musume Berarti Derby. We share our condolences to all the staff involved in. Anjir bener-bener connect banget ya antara anime sama pacuan kudanya ya, ngeri banget anjir. Gokil dah. Tadi kayaknya gue lihat tweet ada yang nge-DM studionya katanya cuma 1 juta budgetnya, ini enggak tahu. Gue belum lihat. Penyebab Bang Jeffrey kalah. Malam-malam ngisep kontol nama aku Jeffrey Nicole. Aduh, salah nih. Temenan sama O2H gimana ya? Bukannya latihan boxing anjir. Oh jadi ini alasan yang sebenarnya. Hah, emang iya ada info lagi. Lu bisa cari di mana coba tuh? Budget 1. Produser Merah Putih menanggapi opini para netizen mengenai film Merah Putih karena visualnya dianggap kurang. Beliau mengajak para untuk menonton dulu filmnya di bioskop secara utuh baru kemudian boleh berkomentar. Nyari peluang anjir. Goblok anjir, orang asal komen gak jelas banget. Wah, ya mana sih? Merah Putih 1 juta coba. Nah enggak? Budget 1 juta. Oh ini kah? Infonya dari sini kah? Dari Etral Cross. Ini gue dapat dari grup temen gue di mana si animator dari film Merah Putih One for All jawab beberapa pertanyaan seputar film tersebut di suatu grup. Gue share niatnya buat ngelurusin misinformasi yang udah kesebar di mana-mana soal proses produksi behind the scene film ini. Yang gue tangkap budget cuma 1 juta dan itu buat ngegaji daber. Gak masuk akal anjing, sumpah dah. Budgetnya 1 juta. Aneh bisa dibuat oleh si animator Mas Bintang sendirian. Gini ya, kayak agak sedikit sus gak sih? Bahkan film-film animasi di Jepang pun gak bisa tembus ke Cinema 21 anjir. Mereka biasa itu bakal ada itu di Cinepolis atau di CGV gitu ya. Ini tiba-tiba ada animasi dari negara kita gitu ya yang bisa tembus langsung XX1 anjir, itu itu keren banget men, bisa ngalahin animasi-animasi Jepang yang gak bisa tembus ke Cinema 21. Gak ada dana sponsor dari pemerintah sama sekali. Oke, percaya dong, percaya. Kualitas nggak maksimal mungkin karena durasi pembuatannya cuma 3 bulan. Gak bisa dinormalisasi karena pembuatan cuma 3 bulan gitu loh. Misalnya animator kualitas animasi nggak jadi secara utama untuk bermain di film, jalan cerita yang penting. Makanya beliau ngebut aja ngerjainnya. Bisa masuk bioskop karena ada kenalan. Oh. Begini coba baca teksnya aja buat lebih jelas ya. Aset-aset yang dipakai itu aset yang udah dibeli animator dengan si modifikasi jauh sebelum bikin animasi ini. Jadi nggak termasuk pengeluaran untuk plot mencari bendera hilang. Itu terinspirasi dari kisah nyata animator ketika dulu kakak pramuka nyuruh nyari bendera yang disembunyikan untuk menguji. Ini kenapa semuanya animator yang klarifikasi anjir? Berarti animator plot yang terlihat di trailer nggak menggambarkan keseluruhan filmnya. Tujuannya memang bikin orang bertanya-tanya dan anjir.
Gue buat trailernya sejelek mungkin biar lu semua penasaran, lu semua react, lu semua nonton nanti filmnya di akhir perilisan. Haha, gila. Aizen anjir. Dibuat dalam rangka memperingati HUT RI yang ke-80. Makanya kudu rilis tahun ini. Masih ada yang beliau jelaskan di teks ini dengan yang produser bilang misalnya interview TV One bisa lihat di YouTube itu beda. Si produser bilangnya dananya malah bisa jadi lebih dari 6M. Ini keterangan dari animator sama dari produser beda anjir. Ya mungkin ada satunya dari mereka yang salah. Oh my god. Hati-hati aja mereka. Beta buka gudang, benderanya hilang. Aduh, itu bendera harus ketemu sebelum besok subuh. Astagfirullahaladzim. Siap Baura. Berhenti, jangan lanjut. Duh, bagaimana ini? Awas hati-hati, hati-hati. Hati-hati. Itu di kananmu. Mana? Di kananmu itu. Kursat banget anjing. Bodoh kali kau. Oi, apa pantek cuy ini anjing, oi, babi. Aduh. Lina mana? Memek. Lina, itu ular besar. What the fuck? What the fuck was that? Ada burung cantik. Burung beo katanya guys, bisa niruin suara. Tuh, kita harus minta ganti rugi mereka. Lagi, woi. Aduh. Nah, ini Pak Asep. Jika kalian ingin bendera ini, tangkaplah burung yang tadi kalian lepaskan. Thank you Mamira, thank you. Lu kalau misalnya udah selesai nonton film ini, lu bebas buat mengkritik pemerintah ya. Ambil duit aja kalau kayak gitu, sumpah dah. Hati-hati aja mereka bersengkokol tapi gaslight masyarakat. Atau emang gak ada koordinasi sama sekali bisa biar masyarakat fokus ke siapa yang benar dan salah. Bukan ke objektif kok bisa film kayak gini jelek dan masuk bioskop. Hati-hati jangan mudah dialihkan topiknya. Logikanya aja gini, si produser udah diwawancara lebih dulu dan bilang dapat dana miliaran, sedangkan animator mengucapkan hal lain. Terus sekarang pertanyaan lagi, dari mana dapat duit miliaran itu? Sponsor kah? Karena ini rumah produksi, nggak punya track record, dan bahkan diselidiki websitenya pun baru di host pada bulan Februari tahun ini. Anjir, gila, udah nggak bisa main-main anjir. Berpikir sendiri kalau kita lihat di channel YouTube tuh mereka kayak saluran televisi lokal entah dari daerah mana. Dengan gue kayak gini nggak mungkin bioskop mau buat menayangkan sampah. For what? Film kayak nggak laku itu tuh sebenarnya bikin pihak bioskop sedikit merugi. Kemudian dari mana seruhan buat nonton film ini buat anak-anak sekolah? Kok kayak mapel penjes yang wajib renang? Ini konsepnya gimana? Dari mana awal yang nyuruh ini? Anjay. The normalized member of Facebook. Oh ini maksudnya. Ah males gue bacanya. Ini anjing lucu sumpah. Diperankan oleh Bertrand Peto.
Done diperankan oleh Reza Rahadian. Tomei diperankan oleh Tom Holland. Gosong chef. Lukaze mana? Rexland Kurofes, Doro anjay. Kuro game anjay. Ini apa maksudnya? Ini temen nih. Jaja. Oke, Rip Legend istirahatlah dengan tenang ya Grass. Grass Wonder. Oh, ini kuda yang meninggal itu ya, yang udah di-message sama Musume. Oke. Kita coba buat geser ke kebun yang lain ya. Kebun Agustus mungkin. Anjing, semuanya one for all. Ya udah enggak apa-apa. Rasid isi mana? Apakah Sarekat Islam bubar karena disusupi komunis? What? Om Rasid anjir dari kemarin nge-share video-video kayak ginian mulu. Mari kita bahas. Pada tahun 1920-an, Sarekat Islam memang terpecah menjadi dua, yaitu SI Merah berhaluan komunis di bawah pimpinan Semaun dan SI Putih yang tetap setia dengan Cokro Aminoto. Namun sebelum itu terjadi, bibit keruntuhan Sarekat Islam sebenarnya sudah mulai tumbuh sejak perubahan dari SI pimpinan Haji Samanhudi menjadi Sentral Sarekat Islam atau CSI yang dipimpin oleh Cokro Aminoto. Runtuhnya SI karena konflik yang terjadi di antara pimpinannya, yaitu ketika Haji Samanhudi disingkirkan, kemudian Cipto mengekspos penyelewengan uang yang dilakukan oleh Gunawan, dan persaingan yang tajam antara Cokro Aminoto dengan Gunawan. Gokil meme sekali. Thank you banget Om Rashid. Lanjut, apa nih Mas Ciro? Hei, kalian nih yang bikin kami gak aman. Kan kami hanya berusaha menyukseskan film yang tayang di CGV dengan mengupload ternyata di channel ini. Bako. Lu tahu nggak? Gua nemu. Stop! Website buat ngebantu lu bikin animasi 3D. Nama websitenya adalah Realusion. Di websitenya lu scroll aja, terus buka konten store. Di sini lu bisa beli berbagai aset 3D untuk kebutuhan animasi lu. Tapi karakter ini kok kayak pernah lihat ya? Ini juga sama kayak pernah lihat. Atau bisa juga coba website Das 3D. Walaupun harganya lebih murah, tapi nggak kalah bagus kok. Ya kalau lu jago bikin animasi, tapi nggak mau bikin aset 3D, tinggal download aja di website. Tapi ada nggak ya animasi terkenal tapi gambarnya hasil download? Coba kasih tahu di komentar. Lu tahu nggak? Gua nemu website buat. Oke, lanjut. Agak Jaka mana? Boleh saya telepon Pak RT, dan pihak Polsek dan Koramil terkait gawang wampis yang ada di RT 2. Dari pihak yang berwajib menyuruh menghapus video tersebut. Mohon bagi teman-teman yang masih di rumah bisa dibantu mengechat ulang. Damn. Karakternya buat titik besi anjir. Goks. Nanti full paket lengkap, Ci. Astagfirullahaladzim. 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 Sekilas sejarah bangsa. Ketika itu Bung Karno, Bung Hatta pergi ke Vietnam pada tanggal 12 Agustus 1945. Di sana Jepang seolah-olah akan menghadirkan. Nah ini guys, kesajane iki ning kene aku suwi banget guys sih. Momen awal dari periode film animasi. Calon DPR. Pokoknya enak 5 menit lah guys, delok-delok. Tapi untuk presiden jangan lupa guys. Dari kostumku aja wis kalian tahu kan guys nomor berapa. Pokoknya oke gas nomor 2. Kita lebok-lebok nih guys, sesuai dengan ininya ya, DPR provinsi apalah itu. Oke, itu domblong guys. Jepang udah menyerah tapi pemuda tak takut berkorban. Tanpa Agustus pemuda berkebudayaan menghadap
Bung Karno mendesak agar segera membangun kemerdekaan Indonesia. Lalu Bung Karno menjawab, walaupun kamu potong leher saya tidak akan membangun kemerdekaan. Kami menolak, kami minta bangsa perhitungan kami, sekaranglah waktunya. Anjing. Iya, maksudnya kayak dalam sejarah Indonesia ini justru kaum pemuda tuh punya andil yang cukup besar anjir buat kemerdekaan Indonesia, men. Gokil. Gue pun selalu berpikiran seperti itu loh. Kalau misalnya pada akhirnya nanti kita ngikut ini ya, apa namanya, Pak Soekarno ya, takutnya nanti bakalan kemerdekaan kita seakan-akan dihadiahin gitu loh. Nggak yang atas perjuangan kita gitu, men. Keren sih maksud gue. Ada sejarah kayak gini, keren banget. Aneh, Om Rashid. Produser Merah Putih One for All respon para kritik filmnya, komentator memang lebih pandai, anjay. Maaf ya Pak. Bapak yang lebih pandai ternyata, anjing. Dari yang megah, kemaluku penuh anugerah. Tanah air kita bersuara. Dana, Tobi, Sari, Reddy, Mika, Lina, maju ke depan. Kalian berdelapan kami pilih jadi tim Merdeka. Bersatu untuk tim Merdeka. Merdeka. Hidup Jakarta. Sehat-sehat ya Bang. Masih Ya, memang demokrasi itu nggak bisa adil guys. Bayangkan di tahun 2045, Jerome, Ferry, Dea, 3 orang ini nyapres. Jadi kamu punya 3 kandidat untuk memilih presiden. Ferry dapat 40% suara. Jerome dapat 35%, jadi 75%, dan sisanya Dea adalah 25%. Kalau kita ngikutin sistem voting Indonesia yang disebut two round system, Ferry dan Jerome bakal lanjut ke putaran kedua karena gak ada satupun yang dapat 50% plus one atau 50% tambah 1 atau majority. Jadi di ronde pertama kayak gini, di ronde... Sumpah ya, ini yang edit video gue pengen gue tampol, anjing. Lu ngapain nimpa musik, tambah musik lagi. Astagfirullahaladzim. Kedua, ya nanti ada Jerome dan Ferry doang karena Dea paling kecil. Nah, apa yang akan terjadi kalau misalnya basis votersnya Dea dan Jerome ini mirip-mirip? Maka mayoritas suara dari sini bakal berpindah ke Jerome. Sehingga Jerome bisa menang dengan 60% dan Ferry. Udah. Mending nimpa teks anjing dibanding nimpa suara, sumpah dah. Masih tetap 40%. Atau mungkin let's say 5% aja ke sini, jadinya Jerome 55% dan Ferry 45%. Meskipun Jerome kalah di putaran pertama, tapi bisa menang di putaran kedua. Dan akhirnya Jerome pun berhasil jadi presiden di negara yang kita nggak tahu ya. Begitulah kalau kita pakai sistem demokrasi di Indonesia. Tapi gimana kalau kita pakai sistem demokrasi yang dipakai mayoritas pemilu di Amerika Serikat? Nah, kalau di Amerika, yang menang itu bakal Ferry. Karena meskipun suaranya nggak nyampe mayoritas atau 50% tambah 1, ini tuh karena Amerika pakai sistem voting yang dinamakan FPTP atau First Past the Post. Jadi FPTP ini nggak peduli aturan mayoritas, selama satu kandidat punya suara lebih banyak dari yang lain, dialah yang keluar jadi pemenang. Sekarang bayangin, ada 60% warga Wakanda lebih suka Jerome dan Dea daripada Ferry. Tapi malah Ferry yang jadi presiden.
Gak adil kan? Ya, ketemu video kayak gitu di report aja anjing, sumpah dah. Tim Patek sepertinya terlalu buruk. Stelidan namanya. Gue nggak nemu yang telah. Orang udah berhasil menemukan sumber asetnya di mana, anjir, jelas lah ini mah. Bisa dibikin mod, sumpah. GTA San Andreas ntar lagi ada mod nih, mod merah putih one for all. Nih Fallout. Oke. Fallout nggak main gua Fallout, lanjut. Makoma. Aku game jelek overpriced banyak. Kita terlalu dini untuk tertawa, nak. Siapa yang buat ini? Itulah bang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kebal memes. Astagfirullahaladzim. Poster film Indonesia itu nggak ada yang bener. Well, bukan yang nggak bener sih, banyak yang bener. Tapi sekalinya ada yang nggak bener tuh, buat gue tuh keterlaluan nggak benernya gitu. Jadi ada 10 film yang bagus gitu ya posternya. Terus ada satu film yang posternya tuh jelek, itu saking jeleknya dan hancurnya, gue lupa semua 10 poster film yang lain gitu. Still relevant. Ini video udah beberapa tahun yang lalu masih relevan anjir. Karena emang, oke, lu nggak percaya Spar itu? Kita mulai satu-satu. WTF Indonesia poster film. Anjing di re-upload anjing. Itu saking jeleknya dan hancurnya. Bang, bangun bang, ada film baru dengan posternya. Oke, lu nggak percaya? Film drama asmara karya Sis NS with English subtitle. Pacar gua anakku. Anjing kayak lu imagine sebelum Om Vengeance itu buat videonya, dia ngumpulin dulu anjing posternya secara offline. Itu dia udah ngebrontak anjir jiwanya 2 kali. Mei 2016 in cinemas. Oke, gue gak tau ini DWP apa film bioskop anjing. Ada Alfamart anjing, DWP aja gak ada Alfamart. Anjing ini poster film atau spanduk fancy anjing. Ada sponsor di bawahnya goblok. Brengsek. Hai. Masalahnya ini film sponsornya JNE Express. JNE Express ngapain? Apa jasanya ke film? Gue sih nggak bisa comprehend kenapa ada Alfamart sama JNE di situ. Gini ya, kayak sebenarnya itu bisa dikoreksi sih. Sekarang tuh film mau sponsor apapun bisa masuk aja. Yang penting kayak bagaimana penempatan itu sesuai. JNE Express bisa masuk ke film. Kayak kalau misalnya tiba-tiba ada film animasi kayak Jumbo gitu, JNE pengen ngesponsorin dengan budget yang banyak, tiba-tiba di film animasi itu ada kan orang yang nganter paket dengan logo JNE, itu bisa kayak gitu sebenarnya. Cuman yang lucunya adalah kenapa semua logonya dimasukin ke poster. Lucu banget. Selain didukung sama pemerintah daerah atau sama apa namanya tipikor atau apa gitu, emang kelihatannya cheesy banget, tai banget sama bawah. Tapi maksud gue masih masuk akal gitu. Gue nggak ngerti kenapa ada Alfamart di situ. Sama korupsi hubungannya apa? Kenapa mereka mau endorse film ini? Oh, jangan-jangan yang sumbangan itu ya? Ini baru satu. Lu pikir gue selesai sini? Enggak, lanjut kita. Ini ada namanya apa nih? Pernikahan setengah jam. Nih apa? Enggak, lo harus ngebayangin sebelum di react Om Vengeance nyari dulu anjir. Aduh ya Allah, film-film poster-poster ini
Lucu banget dah. Kayak dia basicnya nge-react 2 kali anjing. Apalagi anjing, ini security, ini pasti di facial anjing, alisnya pakai lidah buaya. Sumpah, ini alisnya kayak ulet bulu anjing, tebal banget. Gue akan menganggap ini film gak pernah dibuat. Nah, siapa yang mau nonton? Siapa yang mau nonton? Iya, jadi nggak cuman poster-poster film yang emang hancur banget gitu. Ada beberapa poster film yang secara teknis itu ada problemnya gitu, bakalan tetap dikomen juga sama Vengeance gitu, men. Jangan tanya siapa yang main ya. Ya, ada banyak pokoknya namanya. Lu udah nggak perlu datengin page IMDb-nya lagi. Ada semua di situ. Nggak usah lu datengin. Soundtrack-nya juga ditulis tuh. Lu bener-bener nggak usah cek IMDb-nya lagi. Oh iya, ini banyak nama aktor di kiri kanan. Gue sebenarnya agak bingung aja ini karakter utamanya yang mana, karena gue nggak tahu ini karakter utamanya yang mana. Apakah cewek yang di tengah atau lelaki yang di kiri ini atau cewek yang di kanan? Tapi gini, buat gue poster-poster kayak gini itu di satu sisi tuh mereka semacam ngebantu figurannya juga biar dapat exposure. Oh sorry, bukan figuran. Cameo. Apa kalau sekarang namanya cameo ya? Kan beda, kalau figuran kan lu nggak terkenal terus dibayar 20.000. Kalau cameo lu dibayar 20.000 juga tapi lu terkenal gitu, tapi lu punya tapi lu punya followers yang banyak. Follower 100.000 200.000. Jadi ya produser bisa expect 50% dari follower lu nonton. Ntar lanjut ya. It's part of marketing. Anjing, semua artis Indonesia punya masa kelam anjing. Ngentot. Anjing banyak banget lens flare-nya sumpah dah. 5 huruf tetapi bukan cinta. Jing, graphic designernya pakai ini jing, apa? Corel Draw X5 anjing. Anjing, ada lens flare kalau dari buku anjing. Ini apaan? Anjing, gue gak ngerti kenapa ada cahaya dari bukunya kitab suci kalah anjing. Tai, ini kenapa cinta Laura belakangnya juga nyala-nyala, emang dia kan bukan anjing. Lanjut. Ini gue gak Handspuy voice man bra berbicara pernikahan beda status. Ada foto sutradaranya. Tapi ini film TV nggak sih? Ini nggak yang apa namanya, nggak ditayang di bioskop, jadi lu harus bayar dulu gitu. Seenggaknya poster ini nggak terlalu harmful karena lu kalau misalnya nonton filmnya lu tinggal nonton di TV aja gitu loh. Dan sampai sekarang masih ada. Aduh, still relevan. Oke, lanjut. Oswald. Something I can say in Indonesia. You first meet a person, you find really pretty, and you go anjing lo. Anjing lo. Ngentot. Anjing lo. Ngentot. Anjing lo. Stop bro. Oke, lanjut sama Tracy. I gotta pee. I want to drink something warm. Looks like we both have something to gain here. What the hell? Baru sadar gue baca 2 kali. Ujang mekanik. Maybe your right arm. Anjay. Aduh ya Allah, apaan lagi ini anjir. Astagfirullahaladzim. Jangan lanjut, berhenti. 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 Jangan lanjut. Auranya kuat sekali. Kalau main game Battlefield, Escape from Tarkov dan Call of Duty, tapi lawan lu mantan militer. Men, bukan berarti mereka bisa langsung jago main game juga sih, megang senjata. Oke, kalau ini temen gue yang chat mau udah keluar caps lock nih, Pan. Merah putih. Nobarin nanti, malas. Egi ngajakin anjing.
Goblok banget dah. Lu pikir siapa yang ada saat lu butuh? Lu pikir siapa yang sering main sama lu sampai tengah malam? Lu pikir siapa yang suka jadi rental PS setiap pulang sekolah? Gak usah chat gue lagi sekarang bro. Anjing itu aja. Nonton ya biar bisa roasting. Dari YouTube. Ya. Tiap kali gue pengen check out ya Om Ray kuda. Iya kemarin gue main kuda, cek. Udah besok main kuda. Setiap kali gue pengen check out ya tiketnya, gue langsung kepikiran wajah-wajah animator Indonesia yang kecewa sama gue anjing karena nonton film itu sumpah. Om Ray kuda. Iye, Ci, gue minta ini Ci, ID. Biar gue bisa pakai kartu. Gue pengen pakai kartu. Iya, berat anjing, makanya harga gue nggak turun. Harga gue nggak turun. Jalma tuh gacha kuda. Hah? Oh iya, ada kuda bagus katanya. Ayo tahan, Red. Oh, no. How it feels when you wear an expensive skin in the game that you bought with dana desa. Anjing nih, sumpah nih. Merah putih dana desa lagi. Gue backflip anjir. Gak sekarang, tak dulu. Gue lagi gak main, nantilah. Please. Oh enggak, oke. Oh enggak backflip, gue enggak backflip. Ini astagfirullahaladzim. Rashid kesalahan konsep. Anjir, Eci, nanti tanggal 17 Agustus katanya ada acara ini anjir kemerdekaan anjir. Jangan lupa nonton ya guys, asik. Tuh, gue promosi, Ci. Gila, lu di kotak pemerintah, Ci. Keren banget temen gua. Keren banget ponakan. Lah, mana Ci? Gak ada. Gue liat di Twitter anjir. Ci nonton One for All anjir. Ini nih, asik. 17 Agustus Serara tapi Kailis Kauter Nishi Anako. Ini band metal mana nih? Agustusan 2025. Anjay. 17. Nggak semuanya yang emang diajakin gawe sama pemerintah buzzer anjing. Goblok banget ya. 7 Agustus ya nonton guys, let's go. Kita bakal lihat kejenakan dari anak-anak Rememoris. Asik. Ngincer kursi bagus. Loh. Lu nggak ngelihat video gue yang ini, Ci? Lu nggak ngelihat video gue yang reaction trailer merah putih One for All? Iya. Gila loh. 100.000 anjing. Gila, ini udah nggak ngejilat kaki doang nih gua. Kali-kali kita butuh anjir. Kan kayak lu mau berapa lama jadi menteri, lu mau berapa lama jadi komisaris, tunjangan tetap jalan sampai kelar anjir hidup lu. Tau gak sih? Kayak lu jadi menteri 3 bulan doang nih, reshuffle. Tapi tetap dapat tunjangan, men. Udah gua nonton di sana bagus nih. Oke, gua ngerti konteksnya tapi thank you banget, man. Let's go. Oswaldo apa nih? Wibu Royce. Keren juga animasinya. Oke, alright. Editannya gokil. Anjay. Aura wibunya kuat banget ya, Bang. Anjay. Gila, UFO Table approve. Gue bakal nonton. Ini anak ini takut nonton Oh iya ya.
Gue kasih tau anak gue lah. Gue coba ajakin anak gue nonton trailernya. Gue juga penasaran. Anak sekecil itu berkelahi dengan One for All. Mana? Anjing masih trending. Udah bego. Trending 7. Oh, itu sudah turun. Oke. Itu sudah turun. Udah. Gak apa-apa, gue seneng. Seenggaknya gue gak was-was ya, seenggaknya. Gak semuanya dong. SSR level 50. Anjir. Guys. Friend Art Master please. Kartu kuda buat gua. Itu. Tadi gua sampai Karena mau review merah putih One for All. Wow, tepuk tangan dulu nak. Bendera hilang nak. Asyad mau gak nonton ini? Gila lu bayangin. Bocah ini jatah screen time-nya udah habis 2 tahun gara-gara nonton One for All. Kenapa? Seru kan? Seru. Takut. Baju merah. Anjing gue juga buat dah. Sekarang giliran Syam yang nonton trailer Merah Putih One for All. Jadi mau nonton nggak? Ini tadi red udah. Dear visitors, welcome to Dreamboat Drift. Kick back, relax, and take in the stunning views of the canyon from our hot air balloon. Whenever you're ready, just let me know, and we'll have you aboard in no time. Dear visitors, welcome to Dreamboat Drift. Wait, ini Genshin Meme Pack Measly INV. What the hell, ini beneran anjir voice actor-nya? Damn, oke juga. Map, kenapa kamu ngeluarin fireball terus? Bukunya jangan dipegang, Map, kalau lagi nggak mau nge-spell. Ini main apaan? Mana ya orangnya, Pi? Apa? Dia nge-fireball mulu loh. Waduh, we have fans. There are many reasons. Pet the Teo, cherish the Teo. Hah? Skip Teo, gua tetap berteguh untuk Mejiro. Mejiro McQueen is my wife. Ini nggak relevan nih buat gua. Ayo mainin. Ini apaan? Magic Arena. Gas. Ayo, berapa orang, Ci? Gas. Ajakin gue, Ci. Ajakin. Gua udah malas streaming sendiri. Mejiro McQueen. Nggak usah ngaku-ngaku dah. Mejiro punya gua udah. Lu yang lain aja, banyak kuda anjing. Mejiro gua. Udah nggak usah bercanda gitu dah udah. Kayak gua udah sepenuh hati nih sekarang nih sama Mejiro nih. Oke, udah cukup. Jangan diperdebatkan lagi ya. Udah jangan. Iya nggak apa-apa, next second lu Ci, nggak apa-apa. Tapi Mejiro gua. Nggak ada. Udah ya, debat udah ditutup ya. Udah nggak ada lagi ya. Kamu suka yang bukan masalah ungunya anjing. Sebuah dosa besar. Pantesan banyak yang pengen jadi aktif sekarang. Ketemu di lapangan nama yang kayak gitu nih, Eraser. Anjay, keren juga. Oke.
Oke, alright. Ini kayak Rashid bendera hilang bukannya beli lagi malah berpetualang ke hutan. Kan udah ada backstory-nya anjir. Kan uang benderanya ditilap. Gitu loh, makanya bocil-bocilnya disuruh nyari. Lu mah. Ini P4U apa nih? Oke, P4U welcome. Notif dulu. Nah nih, kalau kami cuti 7 hari, apa jadinya Indonesia tanpa kami? Anjay. Ini apaan? Ini maksudnya Pak Polisi ngomong kayak gini. The fact that satu tukang sortir DC Cakung cuti 7 hari will affect more significant to our nation than others. Astagfirullahaladzim, iya lagi. Kayak ada satu kurir JNE yang hari itu nggak bertugas aja paket tuh bisa telat itu 2-3 hari men. Rajin deh. Bendera. Kita harus objektif dong. Ini kan 1,8 M cuma untuk 30 detik. Sementara ini film bisa sampai 1 jam. Parah lu. Cuma bisa komen head doang. Bendera. Beta buka kuda. Benderanya hit. Berhenti. Jangan lanjut. Ada burung cantik. Berhenti. Jangan lanjut. Berhenti. Jangan lanjut. Tapi si burung jangan kandang. Berhenti. Jangan lanjut. Belum ada panggilan, gue anjing udah menjilat kemana-mana gue ini elah kecewa lah. Terakhir oposisi anjing gue. Contohnya kayak seblak gitu. Aing orang Sunda. Seblak sekarang udah banyak modifikasinya. Iya, prasmanan apalagi. Iya, padahal seblak asli enggak ini anjing. Enggak ada kuahnya. Enggak riweuh. Enggak ada kuahnya. Seblak asli tuh dia tuh nyemek. Nyemot goblok. Ribet banget lidah Sunda anjing. Coba sekarang marah-marah gimana orang Sunda marah-marah gitu. Malah ngelawak. Namanya buat gue orang Sunda sendiri gitu ya. Ketika ngelihat ada yang marah-marah orang Sunda, gue ngakak dah anjing. Kayak bukan marah-marah. Itu daerah itu. Iya, pantesan kebanyakan orang-orang Jawa dan manapun gitu pada pengen punya istri Sunda. Soalnya kalau misalnya istri Sunda marah-marah tuh kayak sundere anjir. Malah lucu men. Wait. That's it. Itu jawabannya. Kenapa banyak banget orang-orang yang ngincer Sunda? Nanti lihat. Masih pemula nggak sebagus. Oh, apa nih? Oh, apa nih? Take sama ya apa nih? Let's go. What is this, man? Vibes-nya kayak Undertale ya. Oke. Ini gue yakin ya, Om Take Samaya kalau misalnya dikasih budget 6 miliar, gila ini pasti bakal kayak ini anjing. Gokil. Did you know the PO? 2006. Main jet. Firework. Chill. Ini kayak Om Mori anjir. Gila, hidup terus animator Indonesia, let's go. Selagi gak pakai dana pajak, saya kasih nilai 100 buat animasi anjay.
Hujan gak sih? Tadi hujan man. Oh, Reels sekarang udah bisa lebih dari 1 menit ya? Baru tahu gua. Oh, escapism room. Oke, ini kayaknya dia lagi coba buat menenangkan diri gitu. Ini filosofinya ngeribet ini. Anjir, udah ngelakuin beberapa kali men, percobaan men. FPS-nya jauh lebih stabil. Alright. Nobar gratis Kemesino Yaiba. Demo saya The Movie Infinite Castle bersama Fatin dan Clinson. Anjing. Anjay. Gratis lagi nonton itu. Mari kita coba ya. Gua sih nggak nyobain ya. Itu coba makanan yang sering di ini di Padang. Sorry, agak psikopat makan mie-nya pakai sendok, pakai garpu nih. Seporsi. Demi apapun hampir lupa anjing. Dika jadi ini anjir, jadi Tan Boy Kun. Clinson oke. Junaid Miran tidak mendapatkan uang sesuai atas karakter yang dipakai. What the frick? Hari-hari nadir fakta baru. Junaid Miran tidak mendapat uang sepeser pun atas karakter yang dipakai pada film Merah Putih One for All. Melalui akun Facebook dan YouTube-nya, Junaid Miran selaku orang yang mendesain karakter kartun 3D yang menjadi inspirasi desain karakter film Merah Putih One for All menyatakan tidak menerima sepeser pun uang atas aset karakter yang dia jual, serta tim produksi film tersebut tidak menghubungi dia sama sekali. Oh my god. Holy shit. So the government we're on your side. Anjay. Ya dikunci anjir profilnya. No. Coba. Takutnya dia cuma ngadi-ngadi doang. Oh tapi bener deng. Emang dia yang buat. Oh shit, bahan ngopi nih anjing. Oh shit. This is it guys. This is it bahan ngopi guys. This is it guys. This is it. Besok lah gue rilis. Gue ini dulu. Gue ngerilis apa namanya? Gue ngerilis masih ada 2 ini coy. Masih ada 2 apa namanya? 2 video. Gue pengen ngomongin soal drama royalty musik. Soalnya ada beberapa nonton gue yang mungkin bingung gitu ya. Konten kreator gimana bang kalau misalkan nyetel musik? Apa harus bayar duit juga gitu kayak LMKN? Banyak yang gak tahu kalau misalkan ada yang namanya konten ID. Jadi gue harus kasih tau biar sengaja itu orang-orang gak was-was gitu loh. Meskipun emang rekomendasinya ketika lo emang nyetel musik yang bercopyright, jangan sampai brutal banget. Apalagi dari label musik yang dia nggak mengerti sistem copyright dari YouTube gitu loh. Karena apa? Karena menurut gue, meskipun udah punya sistem konten ID gitu ya, lagu-lagu dari Indo, sepengalaman gue justru nggak yang lebih ramah dibandingin lagu-lagu di luar negeri. Lagu-lagu di luar negeri yang emang viewsnya udah jutaan, kayak misalkan Blackpink, Ed Sheeran, terus habis itu Despacito misalkan, mereka cuma ngeklaim AdSense doang. Tapi kalau misalkan lagu-lagu Indo itu mereka bisa ada yang nge-strike aja. Tapi nggak yang lu harus bayar bermiliar-miliaran gitu. Soalnya menurut gue ya, hak dari sosial media sama hak komersial tuh beda.
menurut gua. Ini motornya bintang Takari ditanya-tanya, beliau bilang nggak ada biaya tambahan di pemerintah. Oh itu gua udah lihat itu. Oh shit. Perlu kita mintain gak nih royalti? Anjing, aku bukan tambal ban. Mungkin dia belum tes bagus. Lu tahu jadi itu kayak gue tahu nanti bisa berkata berasa hidup. Minta maaf. Oke. Oke guys, kayaknya itu dulu mungkin WK Kebon Memes pada kesempatan kayaknya. Terima kasih banyak udah nontonin, thank you banget. Ada satu bahasan ngopi yang bisa kita bahas ya soal ini. Thank you banget, nanti gue coba buat dalemin lagi biar sengaja bahasannya itu bisa lebih banyak dan juga lebih bisa berisi. Thank you Om Azari, thank you Sakif, thank you Om Ner dan kawan-kawan, thank you banget. Kita ketemu lagi ntar malam, kita bakal main SOT bareng our favorite streamer Om Nopawi. Cukup sekian dari gue, terima kasih banyak. Hashtag Askus. Let's go. Emang lebih kecil. Kita rate Bang Nopal ya guys. Kan benderanya lebih kecil. Apa kekecilan?